Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat-sahabat sekalian, saat ini, hari ini, jam ini, detik ini kita sudah menginjak kepada bulan yang penuh dengan sejarah, bulan agung nan mulia, yaitu bulan Rabiul Awal. Di bulan ini terlahir seorang manusia agung, makhluk yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang sangat dicintai Allah, makhluk yang kehadirannya membuat riang seluruh alam, yang kelahirannya membuat tersenyum seluruh makhluk. Makhluk yang seluruh kehidupannya didedikasikan untuk dakwah umat dan Islam. Makhluk yang kematiannya ditangisi oleh seluruh makhluk di seluruh dunia. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang akhlak perilakunya, akhlakul karimahnya bukan hanya dipuji oleh manusia, tetapi dipuji oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dengan satu ayat, innaka la'ala khuluqin adzim. Lalu bagaimana sikap kita, bagaimana kejiwaan kita dalam rangka menyambut bulan Rabiul Awal ini? Yang pertama tentunya adalah perbanyaklah membaca sholawat, karena Allah, para malaikat, orang beriman itu membaca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikat dan orang-orang beriman membaca sholawat. Maka hei orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Sholawat dari Allah maknanya Allah mengguyur rahmat kepada Nabi. Sholawat dari malaikat maknanya para malaikat memohonkan ampun untuk sang Nabi, walaupun Nabi tidak punya dosa setitik pun. Dan sholawat bagi orang-orang beriman adalah bermakna doa, memohon agar kita diakui oleh umat Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap sholawat yang kita baca itu sesungguhnya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, ma min ahadin muslimin yusalli alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta aruddahu. Tidak ada dari seorang manusia muslim pun yang membaca sholawat dan salam kepadaku kecuali Allah mengembalikan ruhku pada jasadku sehingga aku bisa menjawab sholawat orang yang membaca sholawat. Setiap lisan kita mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi, maka sesungguhnya sholawat itu dijawab oleh Nabi dan Nabi hadir. Karena berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang tadi, banyaklah membaca sholawat. Yang kedua, teruslah kaji sejarah Nabi, karena orang yang tidak paham sejarah dia akan kehilangan kehidupan. Begitu ungkapan Syekh Muhammad Asy-Syibai dalam satu quotes-nya, Iqra'ut tarikh idbihi ibar dolla qaumun laisa yadrunal khobar. Bacalah sejarah, karena di dalam sejarah ada cermin kehidupan. Orang yang tidak pernah membaca sejarah dia akan kehilangan kehidupan. Maulid Nabi kembali kepada sejarah Nabi. Dan yang ketiganya adalah kita harus terus merawat, menjaga apa yang menjadi tirkah dan warisan Nabi. Tirkah Nabi ada dua, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda beliau, taraktu fikum amroin fa in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasuli. Aku tinggalkan kepada kalian dua hal. Apabila komitmen kalian dengan dua hal ini, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jagalah tirkahnya. Dan jagalah warisannya. Siapa warisannya? Para ulama. Al-ulama warasatul anbiya wa ummana'ur rasul. Mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Rasulullah, lisan kita terus membaca sholawat, kehidupan kita selalu dipenuhi dengan kajian Quran dan Sunnah yang dijelaskan oleh para ulama, dan insya Allah kita tidak akan pernah tersesat di zaman yang demikian dahsyat dengan fitnah dan tantangan yang demikian dahsyat laksana gelombang besar. Insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan dengan Maulid Nabi,
dan kelak di kemudian hari kecintaan kita akan berbuah, kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.